dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku. Saudara-saudari, hari ini pada hari Minggu biasa pekan ke-32, kita semua kembali diundang untuk merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan bisa menjadi pegangan, pelita, bekal dalam perjalanan hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 1-13. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Kerajaan Allah itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari dan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu biasa pekan ke-32, Yesus mengundang kita untuk memahami beberapa hal penting di dalam kehidupan iman kita. Bacaan-bacaan hari ini pertama-tama mengingatkan kita bahwa Allah satu-satunya sumber kebijaksanaan. Allah menjadi sumber segala yang dimiliki oleh manusia. Dan kebijaksanaan itu senantiasa diberikan kepada manusia. Allah ingin senantiasa mengajak manusia untuk belajar kepada kebijaksanaan ilahi Allah. Kebijaksanaan Allah adalah kebijaksanaan yang senantiasa mengantar manusia untuk mencari dan menemukan kebahagiaan, kemurnian, dan cinta sejati di dalam Allah. Namun hal yang terpenting dari kebijaksanaan Allah adalah, maukah manusia mencari, membuka diri, menerima kebijaksanaan yang datang dari Allah? Sebab kebijaksanaan ilahi Allah adalah tuntunan, sumber yang menyertai manusia, yang membawa manusia itu kepada suatu kesatuan cinta Allah. Dan kebijaksanaan manusia
memampukan manusia untuk melihat, memilah dan memutuskan mana yang baik bagi manusia dan mana yang tidak baik, dan mana yang terbaik untuk masuk ke dalam kehidupan Allah. Yang kedua, dalam kebijaksanaan Allah, Ia mengingatkan kita bahwa kita semua telah diberikan kasih karunia pengetahuan dari Allah. Pengetahuan yang memampukan manusia untuk berpikir, untuk merefleksikan, untuk merenungkan, untuk melihat dan memutuskan hal-hal yang terbaik bagi kehidupannya, teristimewa kehidupan iman. Dalam bacaan Injil kita mendengar kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana, mereka menyediakan pelita dan juga minyak sebagai cadangan, sebagai bekal ketika mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun gadis yang bodoh menyediakan pelita tetapi tidak menyediakan minyak cadangan. Lalu apa yang terjadi? Ketika ada sesuatu yang terjadi, ketika pengantin datang telat, mereka akhirnya tidak mempunyai bekal untuk masuk ke dalam perjamuan. Apa sesungguhnya yang bisa kita petik? Yang ketiga, ketika Tuhan memberikan kita kebijaksanaan, Ia memberikan pengetahuan agar manusia mampu untuk berpikir yang baik, mampu memutuskan yang terbaik bagi kehidupan iman. Bekal di dalam perjalanan iman kita adalah suatu kekuatan, sumber cinta ilahi Allah yang senantiasa diberikan kepada manusia agar manusia memahami dan memiliki sesuatu yang akan dibawa di dalam kehidupan imannya. Santo Paulus dalam bacaan kedua sangat menarik untuk memberikan kita suatu kekuatan. Apa sih bekal-bekal yang harus kita bawa di dalam kehidupan iman kita? Santo Paulus dalam bacaan kedua ia mengingatkan bahwa kita mempunyai bekal-bekal yang harus kita miliki sebagai orang-orang beriman, yaitu pengharapan, kepercayaan, iman, kekuatan ilahi Allah yang menjadi sumber cinta sejati manusia. Oleh karena itu saudara-saudari, bekal-bekal ini yang memampukan kita untuk menghalangi, untuk senantiasa menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam perjamuan. Seperti dosa. Dosa adalah bukti bahwa seseorang tidak mempunyai bekal. Oleh karena itu Yesus menginginkan kita. Hanya satu cara yang bisa membuat kita menyingkirkan dosa, yaitu bekal kebijaksanaan yang datang dari Allah. Bekal itu begitu banyak dalam hidup kita. Teristimewa bekal-bekal rohani. Kehidupan-kehidupan rohani kita. Yang berikut, bagaimana kita bisa mengimplementasikan Injil ini ke dalam kehidupan iman kita. Di dalam Ekaristi adalah perjamuan Tuhan. Ekaristi adalah suatu rangkaian upacara di mana Allah menyatakan cintanya kepada manusia. Di mana kita ingin merenungkan kembali misteri Paskal Kristus, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Tetapi kadang kita tidak menyadari hal tersebut. Kalau kita mendengar Injil hari ini, ketika 5 gadis bodoh datang telat, pintu sudah dikunci. Dan Tuhan mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian. Maka berjaga-jagalah. Dalam perayaan Ekaristi, kita juga harus menyadari
Kita membutuhkan persiapan untuk memasuki perjamuan. Persiapan waktu, persiapan diri, persiapan hati, persiapan pikiran. Banyak orang tidak mempersiapkan ketika mereka datang dalam perjamuan Tuhan. Bahkan banyak orang dan bahkan orang yang sama ketika merayakan Ekaristi selalu datang telat, selalu datang terlambat, selalu tidak peduli. Ini adalah keegoisan orang. Ini adalah kesombongan yang tidak menyadari kesalahannya, yang tidak membuka diri kepada Allah. Mereka melihat segala sesuatu biasa saja. Mereka melihat segala sesuatu itu, ya sudah, acuh tak acuh, tidak peduli. Tetapi Tuhan hari ini mengingatkan kita. Dalam hal-hal kecil dalam liturgi kita, jangan sampai kita tidak peduli. Sering telat merayakan Ekaristi, sering telat, sering terlambat datang untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersyukur karena pintu tidak dikunci. Kalau seandainya kita punya aturan telat dikunci, apa yang terjadi? Mungkin Anda marah, mungkin Anda jengkel, mungkin Anda emosi. Tetapi di sini kita diingatkan, Tuhan memberikan kita waktu untuk mempersiapkan diri kita untuk merayakan misteri cinta Tuhan. Jangan main-main gila, jangan masa bodoh, jangan tidak peduli, jangan menjadi tuli terhadap hal-hal seperti ini. Jangan menjadi buta terhadap hal-hal seperti ini. Mari kita membuka diri. Mari kita memeriksa hidup kita. Mari kita memperbaharui hidup kita. Agar kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bukan sebaliknya, menjadi buruk dan buruk. Saudara-saudari, semoga kita semua yang setiap minggu, mungkin setiap hari merayakan perjamuan cinta Tuhan, ingat, Tuhan memanggil kita. Tuhan memberikan kita kebijaksanaan untuk mampu memutuskan yang terbaik di dalam kehidupan iman kita, agar kita bisa masuk ke dalam perjamuan abadi di surga. Tuhan memberkati dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.